أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, anak cucunya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan insyaallah seluruh umatnya termasuk kita semua yang ada di masjid ini insyaallah mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu untuk berkumpul di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian hadis kita untuk memperkaya pengetahuan kita, insyaallah memperbaiki amalia ibadah kita. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian hadis Sahih Bukhari yang akan kita baca babnya jilid kedua, babnya Kitabul Jihad was-Sa'irah, artinya kitab bab tentang perjuangan dan perbekalan dalam perjalanan. Dalam hadis ini kita akan membahas tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan perumpamaan seorang Muslim yang mencari penghasilan nafkah dirinya dengan cara yang baik dan digunakan dengan cara yang baik pula. Ya. Mari kita baca hadisnya. Hadis nomor 2646. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn Sinan, hadatsana Fulayh, hadatsana Hilal an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-minbar faqala innama akhsha 'alaikum min ba'di ma yuktabu 'alaikum min barakatil ardi thumma dhakara dhahratan dunya fabada'a bi ihdahuma wa thana bil ukhra faqama rajulu faqala ya Rasulullah awwa ya'til khairu bis syari'. Faqama rajulu faqala ya Rasulullah awwa ya'ti khairu bisyari'. Fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna yuha ilaihi wa sakata an-nas ka'anna ala ru'usihim at-tayra thumma innahu masaha 'anil wajhi rahadda'a faqala aina sa'il infan aw khairu wa thalathan innal khaira la ya'ti illa bi khair. Ini yang penting, bagian sini. Innal khaira la ya'ti illa bi khair wa innahu kullama tunbitu ar-rabi'u ma yaqtulu al-habata wa yusallimu kullama akalat hatta idza masallat khasira ta'aha istaqbalat syamsa fasallat wa ballat thumma rata'at wa in hadha al-mal khadiratun wa halwatun wa ni'ma sahibul muslim liman akhadhuhu bihaqqihi wa ja'aluhu bisabilillah wal yatama wal masakin wa man lam ya'khudhuhu bihaqqihi
fahuwa kalakil alladhi la yasba'u wa la yakunu alaihi syahidan yawmal qiyamah. Saudara-saudara sekalian, para jamaah, jadi ini hadis yang lumayan panjang. Kita artikan biar kita paham. Hadatsana Muhammad ibnu Sinan, kata Imam Bukhari, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Sinan. Hadatsana Fulay, ibnu Sinan mendapatkan hadis ini dari Fulay. Dia berkata hadatsana Hilal, berkata meriwayatkan kepadaku Hilal, Al-Aqta ibnu Yasar, si Hilal dapat dari Aqta ibnu Yasar, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ngomong begini, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, maksudnya khutbah ya, khutbah. Faqala, lalu di atas mimbar itu dalam khutbahnya Rasulullah berkata, innama, sesungguhnya apa-apa aksya alaikum, yang aku khawatirkan kepada kalian semua, mimba'adi, setelah kepergianku, setelah masaku, termasuk masa kita saat ini ya, mayuktahu alaikum min barakatil ardi, Allah membuka keberkahan atas kalian dari muka bumi, segala jenis keberkahan. Itu kata Rasulullah. Tsumma dzakara dzakhratan, si Abu Sa'id ngomong lagi nih, saudara-saudara sekalian, Bapak-bapak, kita harus kalau membaca hadis itu, dalam satu teks hadis ada ucapan Rasulullah, matanya itu ada yang ucapan para sahabat. Nah, kadang-kala itu tidak bisa dibedakan, tapi kita harus bisa membedakan ucapan sahabat ini dalam satu teks itu ya, ini ucapan Rasulullah. Lalu Abu Sa'id ngomong lagi, tsumma dzakara dzakhratan, lalu Rasulullah nyebut-nyebut keindahan-keindahan, zahrat maknanya bunga, keindahan-keindahan dunia, zakhratan dunia. Fabada'a bi ihdahuma wa tsani bil ukhra, dari awal sampai akhir ya. Rasulullah itu mungkin cerita tentang begini, tentang begitu, begitu, macam-macam tentang kehidupan dunia yang indah-indah ya. Faqama rajul, lalu ada orang berdiri, laki-laki berdiri. Ya Rasulullah, laki-laki itu bertanya. Faqala, laki-laki itu bertanya, aw ya'ti khairu bisyari. Ini penting ya Pak. Rasulullah itu ketika Rasulullah khutbah, tiba-tiba lagi berbicara tentang kesenangan dunia, begini, tiba-tiba ada laki-laki berdiri bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin kebaikan itu datang bersamaan atau dengan cara keburukan? Kata laki-laki, ya Rasulullah, benar gak sih keburukan itu datang bersama dengan kebaikan, itu datang bersama dengan keburukan? Pasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah diam, nggak jawab tuh. Rasulullah itu seringkali ketika ditanya, beliau diam itu sebetulnya beliau menunggu wahyu turun. Begitu wahyu turun, dapat jawaban, beliau jawab, gitu ya. Nah, pasakata Rasulullah diam. Kulna, kami menduga nih, semua orang yang ada di dalam tausiah Rasulullah itu di dalam masjid, yuha ilaihi, sedang turun wahyu atas Rasulullah. Wasakatan nas ka'anna ala rusihim tayran. Semuanya diam tertegun gitu, seolah-olah di atasnya ada burung ini. Perumpamannya seperti di kepalanya ada burung, ini nggak berani bergerak, ya takut burungnya pergi. Tapi ini perumpamaan. Summa innahu masa ala wajhihi, lalu Rasulullah membasuh wajahnya. Rakhadha, karena ada keringat yang banyak, itu tandanya wahyu turun ya. Kalau wahyu turun, lalu di hadapan para jamaah itu Rasulullah berkeringat, kadang-kala sampai menggigil. Memang gigil Rasulullah itu. Wahyu yang turun itu yang tidak melakukan, wahyu turunnya berbagai cara, ada melalui mimpi, melalui apa. Ada yang didatangi Jibril bacain ayat Rasulullah gitu. Tapi
Jibril menyampaikan ayat, Rasulullah cuma mendengar doang. Kenapa Rasulullah sampai menggigil, sampai berkeringat? Karena diiringi dengan gemercing lonceng, suara gemercing gitu, menurut para ulama. Jadi Rasulullah sampai menggigil. Faqala, lalu Rasulullah berkata, nih habis saya keringatnya gitu. Faqala, aina sa'il. Tadi itu yang nanya siapa tuh? Kita bisa lihat. Aina sa'il? Mana yang nanya tadi? Lalu Rasulullah balik bertanya, au khair. Apa sih kebaikan itu? Kata Rasulullah. Tadi Rasulullah ditanya sama laki-laki, ya, apakah kebaikan itu akan datang bersama keburukan, ataukah apakah kebaikan itu disertai dengan keburukan? Maka Rasulullah menjawab setelah beliau diam, apa kebaikan? Maka Rasulullah menjawab sendiri, innal khaira la ya'ti ila bi khairi. Ini catatan yang penting ya Pak. Innal khaira la ya'ti ila bi khairi. Sesungguhnya kebaikan itu tidak datang kecuali dengan cara-cara yang baik pula. Yang disebut dengan kebaikan apabila dia prosesnya melalui kebaikan pula, ya. Jadi jangan kita orang Islam ini beralasan yang penting kan hasilnya baik, yang penting tujuannya baik. Enggak Pak, ya itu salah ya. Jangan ngomong-ngomong yang penting tujuannya baik tapi caranya salah, itu salah. Karena kebaikan itu harus datang bersama proses kebaikan pula. Umat Islamnya suka salah. Nah, sekali lagi saya bilang suka salah pakai hadis. Pakai lagi hadis. Inama amalu biniat. Yang penting tujuannya niatnya baik walaupun caranya salah. Hadis itu jangan salah pakai ya. Itu hadis tentang apa? Paham nggak itu inama amalu biniat? Inama amalu biniat wa inama likulli man nawa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Paman kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atan yukibuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Lengkap bunyi hadisnya begitu kan. Jangan sembarangan mau, contohnya misalnya mau bangun masjid tapi di tanah yang tidak hak. Yang penting kan niatnya, itu prosesnya nggak benar. Ya. Bahkan saya pernah tetangga saya bertanya, saya pengen dagang di pinggir sungai. Nggak usah Pak, Bapak ngontraknya dulu kan. Emang kenapa? Itu kan tanah bukan hak Bapak. Nanti itu subhat. Saya bilang, iya itu juga. Belum itu hasilnya halal loh, karena itu bukan hak kita. Itu contoh. Karena juga itu nggak ada yang punya. Itu loh nggak? Nggak usah Pak, itu subhat. Walaupun itu bukan hak, nggak ada yang punya, tapi itu bukan hak kita. Kontraknya itu jelas halal. Contoh ya. Melakukan suatu kebaikan, caranya harus baik. Kalau caranya nggak baik, tidak dianggap kebaikan. Jangan pakai hadis itu, hadis niat. Itu hadis lagi hadis sindiran itu. Itu hadis sindiran, bukan hadis tentang niat baik ya. Ada laki-laki di Mekah mau nikahin perempuan Mekah yang cantik namanya Ummul Qais. Perempuan cantik, dilamar-lamar sampai 3 kali sama laki-laki itu. Ummul Qais kagak mau. Tiba-tiba mendengar Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Ummul Qais ikut-ikutan hijrah karena sudah masuk Islam ke kota Madinah. Laki-laki itu yang dari kemarin yang udah lama ngincer Ummul Qais, dengar Ummul Qais hijrah ke Madinah, dia ikut hijrah. Tujuannya mau ngapain? Mau ngedapetin Ummul Qais. Maka Rasulullah nyindir dalam perjalanan ngeluarin hadis, inama amalu biniat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya dari Makkah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya, paman kanat hijratuhu li dunya yusibuha, untuk dunia dan kesibukannya, au imro'atan yunkihuha, atau wanita yang mau dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara alaihi, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia mau. Oh, dia pengen nikahin perempuan, dia dapat cuma perempuan doang, kagak dapat pahala, kira-kira begitu ya.
Pakai tentang hadis nama amalu biniat itu, jangan pakai sembarangan hadis. Yang penting kan niatnya Pak Ustadz, niatnya baik, semuanya baik. Bukan hadis itu salah. Hadis itu Rasulullah nyindir orang yang mau nikahin Ummul Qais. Ummul Qaisnya hijrah, dia juga hijrah. Maksud Rasulullah, kalau Anda mau hijrah bersama kami, hijrahlah karena Allah, jangan karena perempuan. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kita ulang ini. Rasulullah bilang, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Kebaikan itu prosesnya juga harus baik. Wa innahu kullama yumbitu rabi'u ma yaqtulu habatan aw yusallim. Sesungguhnya perumpamaan seorang muslim yang mendapatkan kehidupan dengan cara yang baik itu seperti perumpamaan padang rumput yang ditumbuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan yang hijau di musim semi. Kullama akhalat, seperti disitulah hewan-hewan ternak bisa makan. Hatta idza intala'at khazira ta'antaha istaqbalat syamsa fasallatat wa balat thumma rata'at wa inna hadzal malun khadiratun wa halwat. Jadi begini Rasulullah, hati-hati kalian, dunia itu seperti padang rumput yang hijau, dan jangan sampai kalian, itu kata Rasulullah, seperti hewan ternak yang ada di atas padang rumput yang hijau itu. Pernah Bapak ngelihat acara di televisi itu Natural Wild, hal yang sejenis itu, National Geographic, ketika ngelihat hewan-hewan ternak yang ada di sabana di stepa itu, apa yang mereka kerjakan? Makan rumput. Nih Rasulullah gambarin begini. Hasirat ta'aha istaqbalat syamsa as-salatat wa ballat summa rata'at. Hewan-hewan ternak yang ada di padang rumput itu hidupnya cuma makan, habis makan melamun ngeliatin matahari, gitu ya. Rasulullah bilang istaqbalat syamsa, menghadap matahari, habis itu buang air, habis itu makan lagi, habis makan buang air lagi, habis itu makan lagi. Mereka terpedaya dengan indahnya sabana dan stepa, padang rumput yang hijau. Nah, orang Islam yang memandang keindahan dunia, dia tidak sadar dengan kehidupannya. Rasulullah menggambarkan seperti hewan ternak itu, hewan-hewan liar yang ada di padang rumput, cuma makan, jalan main-main, habis itu makan lagi, berputar begitu kehidupannya. Orang Sunda itu punya istilah dari orang Sunda nggak sih? Makan, tidur, apa Pak Gatot? Makan, tidur, buang air, makan lagi apa istinya? Hardolin, dahar, modal, ulin, gitu kan? Jangan hardolin. Rasulullah bilang, orang Islam yang terperdaya dengan kesenangan dunia, hidupnya akan rutin begitu, jadi hardolin, dahar, modal, ulin, gitu kan Pak? Terjemahannya tanya Pak Gatot ya. Itu. Lalu Rasulullah lanjutin. Saya juga sebenarnya orang Sunda, lupa lahir di Bogor. Walaupun saya sudah orang Betawi rasanya, lahir doang di Bogor. Tetapi orang Islam, wa inna hadzal malun, seperti itulah harta, seperti gambaran rumput yang hijau yang indah, wa halwatun, dan manis. Wa ni'mus sahibul muslim. Nah, nikmatnya seorang muslim, liman akhadahu, yang mendapatkan hartanya bihaqqihi, dengan cara yang benar. Hartanya didapatkan dengan cara yang benar. Faja'allahu fisabilillah wal yatama wal masakin, lalu digunakan dengan cara yang benar juga, yaitu
untuk dakwah di jalan Allah, memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim. Itulah orang-orang Islam yang diberikan kenikmatan. Kira-kira begitu. Wa man lam ya'khuduhu bihaqqihi, kalau orang Islam yang mendapatkan hartanya secara tidak benar dengan korupsi, merampok dan sebagainya, fahuwa kalaqilal ladzi la yasba, mereka seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah, itu harta yang diambil dengan cara yang tidak sah akan menjadi saksinya nanti di hari akhirat. Jadi orang yang mengambil mencari harta kekayaan secara tidak benar itu seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Betul nggak Pak? Bapak tahu nggak kenapa tuh banyak OTT KPK? Kenapa kasus korupsi itu besar-besar? Kenapa kasus korupsi itu besar-besar di negeri ini? Karena orang yang korupsi itu nggak pernah puas Pak. Saya kasih contoh nih. Contohnya silahkan pilih, boleh anggota dewan, boleh birokrat, ya pejabat daerah gitu ya. Korupsi 1 miliar, itu bukan murni diambil 1 miliar itu buat dia, buat pengamanannya bisa separohnya. Tapi karena uang itu dapat dengan mudah, maka akan dipakai untuk konsumsi barang-barang yang tidak penting, yang tidak perlu. Lalu dia dengan mudah mendapatkannya, dipakainya dengan mudah pula. Habis itu besok gampang, ternyata dapat duitnya, tinggal minta, tinggal meres. Besoknya pengen lebih besar lagi, besoknya pengen lebih besar lagi, terus begitu, tidak pernah ada puas. Makanya Rasulullah mengatakan seperti orang makan yang tidak pernah kenyang. Maka dari itu koruptor merajalela, nggak ada habisnya. Lalu nanti temennya lihat, terus itu cepet banget kaya ya jadi pejabat. Si Agung cepet banget kaya jadi anggota dewan. Oh caranya begitu, temennya ngikutin, juniornya ngikutin terus begitu. Bahkan ada yang minyak itu pengen jadi pejabat, ini yang di jalur politik ya, pengen jadi pejabat publik yang di jalur politik, tujuannya pengen korupsi biar cepet kaya. Ada juga yang memang mengharuskan korupsi untuk membiayai kendaraan politiknya. Bapak tahu tidak, take home pay-nya anggota DPR yang pokoknya jadi luar uang sidang, di luar kunjung kungkar, itu sekitar 90 juta Pak. Cukup apa tidak untuk hidup? Sangat cukup. Tapi pendapatannya sebulan bisa 1 miliar. Uangnya dolar dulu. Orang yang korupsi tidak pernah puas. Seperti Rasulullah bilang, makan tidak ada habis. Nah, mana Mas Depri? Nanti ini kasih judul, orang yang koruptor itu seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Kira-kira begitu judulnya. Dan orang yang melakukan tindakan korupsi atau mengambil sesuatu yang bukan haknya itu orang bodoh Pak. Orang paling bodoh. Kenapa? Rasulullah sudah bilang begini. Ingat baik-baik ini, kita nggak perlu cari uang haram ya. Sekali lagi saya bilang tidak perlu cari uang haram. Rasulullah bilang begini, Inna ruhul kudus nafasa firra'i, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan sesuatu kepadaku. Apa bisikannya? Inna nafsan latamuta hatta tastakmila rizquha, sesungguhnya setiap manusia tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai semua jatah rezekinya diturunkan atas dirinya. Jadi kalau orang yang meninggal itu sudah bisa dipastikan jatah rezekinya udah habis. Maka dari itu kita yang masih di sini berarti jatah rezeki kita belum habis. Itu aja sederhana kan? Pak Gatot belum meninggal, Pak Victor belum meninggal, Pak Tujuh juga belum meninggal, Pak Muin juga belum, saya juga belum. Itu jatah rezekinya masih ada berarti di langit, belum diturunin semua. Makanya jangan kita buru-buru Pak. Kita kalau kita buru-buru selesai, kita juga buru-buru di dunia. Ya? Nah, Pak Lazwati juga belum meninggal, belum habis ya Pak. Teman-teman kita yang udah meninggal berarti udah habis. Itu aja sederhana kan?
Ini Rasulullah bilang di hadis sahih, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya manusia itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai semua jatah rezekinya diturunkan kepada dia. Jadi ngapain ngambil yang tidak halal? Oh, kita udah punya jatah. Maka dari itu Rasulullah lanjutkan hadis itu, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wajmilu fi talabi, lalu perbaguslah cara kalian dalam mengambil rezeki. Nah ini penting ya. Rasulullah lanjutin satu kata ini, fattaqullaha. Kan kita udah punya jatah nih. Tapi walaupun kita sudah punya jatah, Rasulullah bilang wajmilu fi talabi, perbaguslah caramu ngambil rezeki. Artinya rezeki itu harus diapain? Dijemput, dicari, berangkat pagi pulang malam. Nggak mungkin dia datang ke sini ada yang nganterin ke rumah kita, nggak mungkin itu. Berangkat pagi pulang malam. Ya, makanya jauh-jauh hari saya selalu bilang kalau ada anak muda, ada yang ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah saya 5 waktu di Atobah. Dia ngomong gitu sama saya, berarti Anda pengangguran. Ya, kalau udah pensiun 5 waktu di Atobah boleh. 5 waktu sholat di masjid. Nah, kalau 5 waktu di Atobah pengangguran ente. Susah ente kalau pengangguran. Islam itu agama materi, Pak. Islam itu agama materialistis. Pak Ustadz ngomongnya ngaco, bener nih, percaya nggak Pak? Islam itu agama materi. Contoh, Bapak punya anak lahir pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri, sebelum khatib naik mimbar, wajib bayar zakat fitrahnya, betul nggak? Itu materi. Anak itu minimal umur 7 hari, suruh akekah. Laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, itu materi bukan? Materi. Potong rambutnya ditimbang dengan dihargai dengan emas, sedekahkan. Itu materi bukan? Materi. Umur 5-6 tahun sebelum balik hitam, materi bukan? Materi. Habis itu sekolah, kuliah, nikah, duit itu terus lamanya. Maka Islam itu adalah agama materi. Maka dari itu banyak hadis, banyak ayat yang bercerita tentang infak, sedekah, zakat. Karena orang Islam itu harus beramal dengan cara seperti itu. Maka orang Islam itu dituntut punya duit. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah selesai sholat, jangan ngedek kembali di masjid, merat sono gitu. Kira-kira kata orang Pamulang gitu. Lu cari rezeki kemana kita? Dagang kayak ngojek kayak kerja ke kantor kayak. Supaya apa? Kata Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu jadi orang beruntung. Kalau punya duit, punya harta itu kita jadi orang beruntung Pak insyaallah. Maksudnya beruntung pakai baju bagus, pakai rumah bagus, bukan. Bisa bersedekah, bisa berinfak, itulah orang yang beruntung. Kalau nggak punya duit juga mau sedekah. Mau masjid aja 42 miliar, 3 miliar. Ya, maka dari itu Rasulullah mengatakan habis sholat keluar dari duit, jangan diam di rumah. Ada lagi nih ayat yang mengatakan wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh saja mempersiapkan kehidupanmu di akhirat, tapi jangan sekali-kali melupakan nasibmu di dunia. Maka keseimbangan harus dijaga. Ya. Ada lagi ayat yang lebih keren lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sara'i wad-dara'. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ciri orang yang bertakwa apa? 1, yang bisa bersedekah, bisa berinfak dalam keadaan dia kaya atau dalam keadaan dia miskin. Lu mau miskin, lu wajib infak, wajib sedekah. Maka dari itu jadi orang itu nggak boleh susah. Urusannya cuan terus. Karena itu yang mengangkat harkat dan martabat kita. Saya bukan bicara materialis, harus begitu. Ya kalau nggak mampu ada haul, ada hisab dan sebagainya ya. Bicaranya fikih. Tapi kira-kira. Nah, dalam hadis ini
Rasulullah menyampaikan segala kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Maka tidak boleh melakukan sesuatu yang tujuannya halal tetapi dengan cara yang tidak halal. Ya, jelas ya. Yang berikutnya Rasulullah mengatakan, orang Islam yang beruntung itu adalah orang Islam yang mencari rizki dengan cara yang halal, lalu rizkinya digunakan dengan cara yang halal pula. Contohnya Rasulullah mengatakan, waja'allahu fisabilillah wal yatama wal masakin. Hartanya itu diinfakkan untuk berjihad di jalan Allah, untuk menafkahi anak-anak yatim, untuk menafkahi orang-orang miskin. Orang Islam yang merugi itu adalah orang Islam lam yakhuduhu bihaqqihi. Orang yang mencari harta tidak sesuai dengan cara yang hak itu, maka dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang, sampai kapanpun akan merasa kurang. Kenapa? Karena tidak berkah. Para jamaah sekalian, maka catatannya adalah innal khaira la ya'ti bi khair. Segala kebaikan harus diawali dengan kebaikan. Jelas ya? Saya kira begitu. Hadisnya hadis nomor 2646, satu hadis lumayan cukup panjang, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, monggo. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwasannya perbuatan itu innamal a'mal binniyat ini pengeterapannya itu bagaimana? Padahal di hadis juga ada jelas dikatakan bahwasanya suatu contoh, misalnya kita ini mau sholat saja perlu menghadirkan suatu niat, ya kan? Maka tanpa ada suatu menghadirkan suatu niat, maka sholatnya adalah tidak sah. Maka itulah innamal a'mal binniyat ini tadi. Itu pertanyaan pertama, mohon dijelaskan terkait dengan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, apakah ada suatu perbuatan baik itu tidak dicampur atau tidak dibarengi dengan suatu tidak kebaikan atau keburukan? Adakah terkait dengan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan? Kedua itu. Kemudian yang ketiga yaitu saya pernah mendengar suatu omongannya teman kerja itu sering, itu orang Betawi itu sekarang itu mempunyai majelis zikir Asamawat di Kerembangan. Nah itu teman kerja dulunya. Nah kemudian selalu mengatakan orang Islam itu harus kaya. Nah gitu kan. Kenapa? Supaya bisa sedekah, supaya bisa memberi santunan kepada yatim piatu. Orang Islam itu harus kaya. Bagaimana kita ini menciptakan kaya? Nah gitu kan. Maka minta kepada Allah, Allah yang maha kaya. Nah gitu. Nah terkait harus di sini mungkin lebih spesifiknya harus ini kan seakan-akan harusnya Allah. Sedangkan kita ini adalah manusia. Mohon pencerahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga pertanyaan. Innama a'malu binniyat. Setiap ibadah itu dalam hukum fikih syarat utamanya, rukun utamanya adalah niat. Tanpa niat dia tidak sesuai dengan rukun, tidak sah. Maka niat itu mutlak harus ada. Tetapi kita tidak, yang saya maksud tadi adalah kita tidak boleh menyalahgunakan hadis itu dengan menjadikannya dalil bahwa untuk mencapai kebaikan tapi kita menggunakan proses yang tidak baik, lalu kita mengatakan kan niatnya baik. Walaupun niatnya baik, prosesnya juga harus baik. Itu maksudnya. Jelas ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa itu? Yang kedua, apakah ada terkait kebaikan itu tidak dibarengi dengan keburukan?
Adakah terkait dengan firman? Tapi kebaikan itu harus dengan kebaikan. Cuma kalau kita berbicara kaidah fikih, ini khusus kaidah fikih, bisa jadi tidak begitu. Bisa jadi tidak seperti itu. Contohnya apa? Contohnya fatwa Imam Hanafi. Pernah dengar nggak kaidah al-maslahul mursalah? Kalau orang-orang yang bermazhab Hanafi itu ada kaidah salah satunya al-maslahul mursalah. Untuk mencapai sebuah kebaikan, apabila kebaikan itu dihalangi oleh keburukan, maka keburukan itu boleh dilalui, boleh diterabas, boleh dilakukan. Itu tapi kaidahnya Imam Hanafi saja. Itu kalau kita bicara fikih. Contoh, kita lagi perang. Di hadapan saya ada musuh itu dihalangin sama Mas Depri kan teman saya nih. Saya boleh tembak Depri, yang penting musuhnya kena. Padahal kan nggak boleh kan, tapi dalam kaidah Imam Hanafi itu boleh, namanya al-maslahul mursalah. Cuma itu pembahasan fikih harus lebih dalam lagi kaidahnya. Itu sangat kondisional dan temporal sekali, jelas ya. Nah, mengenai kekayaan, apakah harus? Tidak harus, karena kaya itu batasannya nisbi kan, batasannya kan tidak absolut. Harus seperti apa sih? Tapi setiap orang berkewajiban untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah itu mutlak? Itu tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Buktinya ayat-ayat yang berhubungan dengan itu menggunakan fi'il mudhari. Contohnya nih ayat yang tadi surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu. Maka carilah, uberlah. Itu maka namanya fi'il mudhari berproses. Tetapi takarannya berapa? Takaran kekayaan saya yang dibutuhkan oleh saya dan anak istri saya sebulan 10 juta misalnya. Pak Lazwadi sebulan 20 juta. Saya nggak harus kerja sampai 20 juta seperti Pak Laz, karena memang kebutuhannya beda. Contohnya begini. Tapi saya wajib memenuhi kebutuhan standar. Gitu. Jelas ya Pak? Tapi tidak mudah. Nah, lalu kita harus memohon kepada Allah karena Allah Maha Kaya, itu jelas, itu mutlak. Segala sesuatu itu tergantung dari yang kuasa. Maka dari itu hadis tadi selalu diawali dengan fattaqullaha, kalian bertakwa dulu kepada Allah, wajmilu fi talaqi, perbaiki caramu untuk mencari rezeki. Jelas ya? Saya kira gitu. Jelas? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup. Mudah-mudahan memperkaya pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.